Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang anak-anak kelas 2 sekolah dasar yang saya banggakan. Dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum belajar, Bu Desi memberikan info mengenai pendidikan anti korupsi. Anak-anak harus memiliki karakter berikut ini. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, sederhana, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan kerja keras. Nah, untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya, agar mendapat notifikasi video pembelajaran terbaru dari saya. Selamat datang di pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah. Selamat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Salam hangat dan tetap semangat. Sebelum kita mulai belajar, diperkenankan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Pembelajaran tematik tema 2, subtema 4, kelas 2 sekolah dasar. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita sebaiknya ice breaking terlebih dahulu ya. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita ice breaking dulu ya tentang Brother John. Oke, posisi mulai. Mulai. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother Jones, Brother Jones. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong ding, ding dong ding. Mata dua, hidung satu, kepala digeleng, digeleng, tangannya di pinggang, kaki kiri ke depan, bergoyang, bergoyang. Ayo belajar, let's begin. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Kelas 2 sekolah dasar. Kompetensi inti kelas 2. Kompetensi inti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk ruang lingkup pada pembelajaran di subtema keempat ini, bermain di tempat wisata. Nah, yang pertama, kegiatan pembelajaran kemampuan yang dikembangkan. 1. Menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda. 3. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. 4. Memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian. 5. Mengidentifikasi ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. 6. Membuat karya hiasan dengan bahan alami.
sikap siswa yang menonjol dan yang kurang terlihat selama proses pembelajaran. Lalu untuk pengetahuan, menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan berkaitan dengan keragaman benda. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian dan keterampilannya membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian. Dan 3. Cara menggunakan bahan alami dan alat untuk membuat karya hias. Nah, untuk pemetaan kompetisi dasar subtema 4 bermain di tempat wisata. Di sini tematik ada soal PPKN, bahasa Indonesia, matematika, PJOK dan SPDB. Pembelajaran ketiga, ayo mengamati di halaman 193 di bukumu. Amatilah gambar berikut dengan cermat ya anak-anak. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas? Nah, ini anak-anak sedang bermain ayunan di taman kota ya. Jawabannya bermain di taman. Ayo membaca di halaman 193 di bukumu. Judulnya bermain di taman kota. Kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan. Di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Ayo menulis di halaman 194 di bukumu. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Jawabannya benar. Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Sesuai dengan yang saya baca. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Nah, ini Bu Desi kasih contohnya ya. Nomor 1, kemana liburan dilanjutkan? Nomor 2, apa saja permainan di taman kota? Nomor 3, siapa yang sedang bermain di taman kota? Nomor 4, bagaimana cara mereka bermain ayunan? Nomor 5, berapa banyak ayunan yang ada di taman kota? Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan Benny? Jawabannya bermain ayunan. Nomor 2, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yaitu Lani. Nomor 3, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Jawabannya Udin. Nomor 4, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Jawabannya Edo. Nomor 5, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Jawabannya Mei. Ayo berdiskusi di halaman 196 di bukumu. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. 1. Taman, tempat yang menyenangkan. 2. Kota, maknanya daerah permukiman. 3. Ayunan, maknanya mainan untuk berayun-ayun. Buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Jawabannya, aku dan teman-teman bersepeda di taman pada hari Minggu. Nah, untuk nomor 2, kata kota. Setelah liburan selesai, aku bersama keluarga kembali ke kota. Nomor 3, cluenya ayunan. Aku senang bermain ayunan. Nah, di sini ada percakapan ya antara Bu Guru dengan anak. Nah, di sini Bu Guru menceritakan, bagaimana anak-anak, senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Dan semua anak menjawab, hore!
Ayo mengamati di halaman 197 di bukumu. Nah anak-anak, ayo kita amati gambar berikut ini ya. Ini ada apa saja nih? Ayunan. Nah, keragaman benda pada ayunan, alat dan bahan, tali ayunan, tempat duduk, ayunan dan tiang ayunan. Petunjuknya, amatilah alat dan bahan satu persatu. Yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, jawabannya hasil pengamatan. 1. Nama benda, yaitu tali ayunan. Ciri-ciri benda panjang, keras, mampu menahan beban. Lalu bentuknya panjang. Setelah itu, yang kedua, nama benda, tempat duduk, ayunan. Ciri-ciri benda terbuat dari kayu atau besi, keras, tidak mudah patah, bisa diduduki. Bentuk bendanya persegi panjang. Setelah itu nomor 3, nama bendanya tiang ayunan. Ciri-ciri benda terbuat dari besi, keras, tidak mudah hancur, dapat menahan beban. Untuk bendanya tabung. Nah, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa tali ayunan, tempat duduk ayunan, tiang ayunan merupakan keragaman benda pada ayunan. Ayo membaca di halaman 199 di bukumu. Bacalah teks di bawah dengan lancar ya. Di sini ada percakapan, ada Mei. Mei, aku sudah menggunakan 14 sekop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa sekop pasir yang kugunakan masing-masingnya ya? Lalu Mei menjawab, oh begini, 14 sekop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 sekop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir sehingga masing-masingnya ada 7 sekop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. Ingat ya anak-anak, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi 14 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, berarti 7-nya ada berapa? Ada 2 ya. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Ayo berkreasi di halaman 199 di bukumu. Anak-anak buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah, buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Lalu sediakan lem, pasir, warna terang, dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem, taburkan pasir di seluruh bagian terluar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Nah anak-anak, selamat mencoba. Ini ada contoh dari Bu Desi ya. Ayo berlatih di halaman 200 di bukumu. Nomor 1. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembelian sama? Jawabannya, banyak ayunan 60 buah, jumlah pengiriman 5 kali. Banyak ayunan yang dibeli taman kota, jadi 60 dibagi 5 sama dengan 12. Nah, masih ingatkah anak-anak bahwa pembagian adalah pengurangan yang berulang. Jadi 60 dikurang 5, dikurang 5 lagi, dikurang 5 lagi, sehingga jumlah 5-nya itu ada 12. Jadi banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian adalah 12 buah. Nah selanjutnya nomor 2. Usai bermain di taman kota, 100 siswa kembali ke bis masing-masing. Jika ada 5 bis yang muatnya sama banyak, berapakah banyak penumpang setiap bis? Jawabannya, jumlah siswa ada 100. Banyaknya bis ada 5 bis. Banyak penumpang setiap bis sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi banyak penumpang setiap bis adalah 20 orang. Nomor 3. Taman kota telah memasok pasir sebanyak 24 truk. Truk yang digunakan ada 3 truk. Semua truk mengangkut pasir sama banyak. Berapa kali masing-masing truk mengangkut pasir? Jawabannya, jumlah pasokan pasir ada 24 truk. Banyak truk yang digunakan yaitu 3 truk. Banyak masing-masing truk mengangkut pasir 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi masing-masing truk mengangkut pasir sebanyak 8 kali untuk sampai ke taman kota. Oke, lanjut ya, nomor 4.
Pengelola taman kota menyediakan 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Jika ada 2 tali untuk setiap ayunan, ada berapa banyak ayunan di taman kota? Jawabannya, jumlah tali 72. Banyak tali untuk satu ayunan yaitu 2. Banyak ayunan di taman kota sehingga 72 dibagi 2 sama dengan 36. Jadi jumlah ayunan di taman kota ada sebanyak 36 ayunan. Nah, selanjutnya di nomor 5 ya, yang terakhir matematika. Pengelola taman kota menyediakan 36 ayunan. Jika ada 4 ayunan setiap baris yang berdekatan, ada berapa baris ayunan di taman kota? Jawabannya, jumlah ayunan 36. Jumlah ayunan setiap baris ada 4. Jadi banyak baris ayunan, 36 dibagi 4 sama dengan 9 baris ayunan di tiap kota. Ayo membaca di halaman 202 di bukumu. Bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, di sini ada percakapan ya antara Udin dengan Edo, setelah itu ada Bu Guru. Nah, Udin bertanya, katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 tali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Lalu Edo menjawab, benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Lalu ibu mendengarkan dan menyamperi anak-anak. Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Bagaimana caranya Bu Guru? Nah, Bu Guru menjelaskan. Caranya mudah kok anak-anak. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasil baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi seperti ini ya. 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan. Nah, jadi 72 dibagi 9 itu sama dengan 8. Dan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris. Nah, ini adalah cara singkat dan cara panjangnya ya. Ayo kita coba berlatih. Ayo berlatih di halaman 203 di bukumu. Berikut merupakan data banyaknya papan tempat duduk pada ayunan yang disediakan oleh pengelola di 5 taman kota yang berbeda. Bantulah Beni menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nah, di sini nomor 1, 14 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi tadi kan 14 dibagi 7 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 2 lagi jadi sama dengan 1. Nomor 2, 28 dibagi 7 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 3, 32 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nomor 4, 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nomor 5, 45 dibagi 5 dibagi 3 sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Baik anak-anak, pembelajaran telah selesai. Tema 2 subtema 4 pada pembelajaran ketiga. Disclaimer, artikel ini hanya ditunjukkan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak, sehingga di sini banyak jawaban terbuka ya. Jadi tidak fokus dengan kunci jawaban dari Bu Desi, dipersilakan dicari jawaban yang lain. Nah, Bu Desi mengambil sumber buku guru SD MI kelas 2 tema 2, Bermain di Lingkunganku, buku tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi 2017, Jakarta, Kementerian Kebudayaan. Pembelajaran telah selesai, kita mengucapkan kata hamdalah, alhamdulillah. Kegiatan bersama orang tua di halaman 203, orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan kata-kata yang belum dipahami. Nah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita refleksi diri dulu ya untuk melakukan ice breaking. Ayo kita coba.
Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol. Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling, dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Anak-anak, pembelajaran telah selesai. Ini Bu Desi buatkan animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah mengerti dan memahaminya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Nah, tetap dukung terus ya channel YouTube-nya Desi Sisi dengan Ibu Guru Desi Dwi Sugianti SPD, Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7. Nah, tetap semangat anak-anakku. Jangan lupa jangan pernah berhenti belajar dan terus berkarya ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching my video. Saksikan di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. Bye bye.